Rekan-rekan sekalian, anggota Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, tema bulanan dari renungan yang akan saya bagikan adalah hidup sejahtera bagi semua ciptaan. Kemudian tema mingguannya adalah relasi dengan sesama adalah cerminan relasi dengan Tuhan. Firman Tuhan telah dibaca dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan Kolose 4 ayat 6. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian, yaitu relasi-relasi penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Kristus. Bagaimana relasi kita dengan Kristus? Ada satu pertanyaan penting yang sering ditanyakan, yaitu dalam bahasa Inggrisnya, who am I? Siapakah saya? Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa jawaban. Salah satunya dalam bahasa Inggrisnya begini, I am who I am because of what I think. Artinya saya adalah sebagaimana saya ada karena apa yang saya pikirkan. Mungkin jawaban lainnya juga bisa, I am who I am because what I have done atau what I have accomplished. Artinya saya adalah sebagaimana saya ada karena sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan atau apa yang sudah aku capai. Mungkin juga ada yang menjawab seperti ini, I am who I am because of what I eat. Artinya saya adalah sebagaimana saya ada oleh karena apa yang saya makan. Tapi dalam konteks pengikut Kristus, kita dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu who am I atau siapakah saya, adalah sebagai begini, I am who I am because of what my relationship with God. Artinya saya adalah sebagaimana saya ada sesuai dengan hubungan saya dengan Allah pencipta atau Allah penebus. Dalam teks kita di ayat 18 berbunyi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kemudian ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dua kali ditulis di dalam Tuhan. Berarti sebelum hubungan-hubungan kita dengan sesama, hubungan yang paling penting adalah hubungan kita di dalam Tuhan. Arti kata di dalam Tuhan berarti kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hal ini membawa dampak dalam semua relasi kita dengan manusia. Pertanyaan penting, apakah hubungan kita dengan sesama sudah menyenangkan Tuhan? Atau apakah hubungan kita dengan sesama sudah memuliakan Tuhan? Seperti tema mingguan kita, relasi dengan sesama adalah cerminan relasi dengan Tuhan. Jadi kesimpulan, relasi yang paling penting sebelum relasi kita dengan sesama adalah relasi kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, yang pertama Kristus, yang kedua keluarga. Dan bagian ini saya bagi dua, yaitu relasi istri dengan suami, kemudian relasi anak-anak dengan orang tua. Yang pertama, relasi istri dan suami. Istri, ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata yang dipakai dalam teks kita adalah tunduk. Tunduk, Bapak Ibu sekalian, berarti dua orang yang mempunyai kedudukan yang sama, tetapi satu dari mereka dengan sukarela tunduk di bawah kepemimpinan atau otoritas yang lain. Jadi dalam hal ini bukan masalah, dalam bahasa Inggrisnya bukan masalah equality, tetapi masalah responsibility. Artinya bukan masalah persamaan, karena di mata Tuhan laki-laki atau perempuan, suami atau istri itu sama. Tetapi adalah masalah tanggung jawab. Kembali lagi, di mata Tuhan suami dan istri sama, tetapi tanggung jawab berbeda. Sama seperti Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya sama, tetapi berbeda dalam tanggung jawab. Allah Roh Kudus tunduk kepada Allah Anak, dan Allah Anak tunduk kepada Allah Bapa. Dan aplikasinya tidak hanya dapat diaplikasikan kepada
istri kepada suami, tetapi juga masyarakat kepada presiden, atau anggota sinode kepada ketua sinode, atau anggota jemaat kepada ketua jemaat, dan seterusnya. Artinya, Bapak Ibu sekalian, saya dengan Bapak Presiden Jokowi dalam kedudukan di mata Tuhan sama, tetapi berbeda dalam hal tanggung jawab. Dan dengan sukarela sebagai penduduk Indonesia, saya harus belajar untuk tunduk di bawah otoritas dari presiden. Jadi di mata Tuhan, suami maupun istri sama, tetapi beda dalam tanggung jawab. Dan kepada istri dikatakan, tunduklah kepada suami. Sebagai catatan, bila otoritas itu disalahgunakan, maka kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kemudian suami, ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami, jangan pikir karena engkau adalah pemimpin, maka engkau atau kita dapat bertindak seenaknya. Ada dua hal. Dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasih ini adalah kasih agape. Kasih yang selalu memberi dengan membayar harga. Kasih suami kepada istri harus demikian rupa sehingga istri dicukupi dalam semua kebutuhannya. Tubuh, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh. Sama seperti kasih Kristus kepada gereja. Tuhan Yesus memberikan semua yang dibutuhkan gereja agar gereja dapat bertumbuh dengan baik. Sebagai catatan, hubungan ini adalah hubungan timbal balik. Istri akan lebih tunduk bila suami lebih mengasihi. Suami akan lebih mudah mengasihi bila istri tunduk. Dan sebagai catatan yang kedua, ayat ini dikatakan janganlah berlaku kasar. Tidak hanya dalam sikap, tetapi juga dalam perkataan. Karena secara normal atau aplikasinya, bila mana kita berlaku kasar, itu dapat menyebabkan akar pahit. Dan akar pahit akan berbuah banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Kemudian hubungan penting, relasi penting dalam keluarga, tidak hanya istri kepada suami, tetapi juga anak-anak dan orang tua. Mari kita lihat ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Kalau istri dipakai kata tunduk, maka kalau anak-anak dipakai kata taat. Taat ini mempunyai arti yang lebih mendalam. Dan dikatakan taatlah kepada orang tuamu dalam segala hal. Dan karena hal ini indah di dalam Tuhan, artinya hal ini menyenangkan Tuhan. Tetapi sebagai catatan, prinsipnya tetap sama. Bila orang tua melakukan sesuatu atau meminta anak untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, berarti anak harus lebih taat kepada Tuhan. Kemudian dikatakan ayat 21 mengenai orang tua kepada anak. Tapi mari kita lihat ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kata bapak-bapak sebenarnya dapat ditujukan kepada ibu dan ayah, tetapi mungkin Paulus ingin menunjukkan kepada ayah, karena ayah adalah sebagai pemimpin. Dan diingatkan oleh Paulus, bapak-bapak hati-hati, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Menyakiti hati dapat terjadi bila mana seorang ayah selalu mencari kesalahan, tidak menunjukkan apresiasi, tetapi selalu mencari kesalahan ataupun selalu menuduh, sehingga ini akan mengganggu, mempengaruhi pertumbuhan anak. Kembali lagi dapat mengakibatkan akar pahit, dan kalau akar pahit itu bertumbuh akan membuahkan hal yang tidak baik. Jadi kesimpulan dari
Nomor 2, keluarga. Dan saya ingin mengingatkan kembali, keluarga ini adalah hal yang paling penting dalam bermasyarakat dan juga untuk gereja. Kalau keluarga kuat, berarti gereja akan kuat. Kalau keluarga kuat, berarti komunitas akan kuat. Dan iblis sedang mengganggu keutuhan keluarga. Sehingga kalau kita belajar bagaimana berelasi dengan baik, yaitu istri tunduk, suami mengasihi, anak-anak taat, dan orang tua tidak menyakiti hati anak-anaknya, saya percaya bahwa keutuhan keluarga dapat dijaga. Kemudian nomor 3, tidak hanya relasi kita dengan Kristus, relasi kita dalam keluarga, tetapi juga kerja. Kalau pada zaman itu di dalam satu rumah tangga ada hamba-hamba atau budak yang mereka beli, dan tugas daripada budak adalah melayani tuannya. Tapi saya ingin memakai prinsip ini dalam hal pekerjaan. Jadi ada hamba sebagai pekerja dan ada tuan sebagai pemimpin atau yang mempunyai usaha. Kita lihat khususnya untuk hamba. Ayat 22 sampai dengan 25 berbunyi, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang." Jadi sebagai aplikasi, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau kantor, maka sebagai pekerja-pekerja dari perusahaan atau kantor ini, kita memberi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Kita tidak hanya bekerja supaya dilihat oleh pemimpin kita bahwa kita melakukan sesuatu, tanpa dilihat pun kita memberi yang terbaik, karena tanggung jawab kita sebagai pekerja perusahaan atau kantor adalah kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia. Dan untuk Tuhan ada di pasal 4 ayat 1. "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga." Untuk pemimpin atau untuk mereka yang mempunyai usaha dan mempekerjakan orang-orang, maka yang dituntut adalah adil dan jujur. Adil artinya tidak memilih-milih, tidak memilih kasih atau tidak memandang bulu atau suku siapa saja yang bekerja dalam perusahaan atau kantor, maka sebagai pemimpin dia memberikan menunjukkan perhatiannya dengan adil. Kemudian juga jujur. Dan sebagai pemimpin diingatkan kembali bahwa ayat kita, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi baik sebagai pekerja maupun sebagai pemimpin atau pengusaha yang mempunyai usaha pekerjaan, Tuhan juga mempunyai ketentuan-ketentuan. Dan yang lanjut adalah nomor 4, Kristen. Kalau yang pertama Kristus, yang kedua keluarga, yang ketiga kerja, maka yang keempat relasi kita dengan orang-orang pengikut Kristus. Ada di ayat 2 pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4 dikatakan begini, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Jadi Paulus meminta jemaat di Kolose untuk mendoakan dia. Aplikasinya untuk kita, relasi kita dengan pengikut-pengikut Kristus yang lain adalah kita saling mendukung, kita khususnya dalam doa. Dan sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, pelayanan itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk Pelsus, tetapi semua pengikut Kristus. Karena sebagai pengikut Kristus, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan karunia roh.
Mungkin ada di antara kita untuk memimpin. Mungkin ada di antara kita untuk menunjukkan kemurahan, iman, mengajar, penginjilan, mungkin untuk memberi nasihat ataupun hikmat. Jadi kita semua, bukan hanya Pelsus, adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus adalah kita saling mendoakan. Saya percaya kalau kita tahu bahwa ada yang mendoakan kita, itu akan membuat kita semangat. Itu akan membuat kita lebih dikuatkan untuk terus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi relasi kita dengan pengikut Kristus atau orang-orang Kristen adalah kita saling mendoakan dalam pelayanan kita. Kemudian yang terakhir dengan komunitas, artinya dengan sesama, dengan orang-orang yang lain, dengan semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya. Kita dapat lihat di ayat 5 sampai dengan 6 dari pasal 4. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hidup dengan penuh hikmat artinya begini, kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan kita belajar untuk saling mengasihi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, maka kita dapat menjadi teladan bagi semua orang dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Dan kalau kita dapat menjadi teladan, maka dikatakan ini, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya kalau ada kesempatan-kesempatan di mana kita boleh menyaksikan, boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kemudian dikatakan juga, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya hati-hati dengan perkataan kita. Kalau mungkin diaplikasikan untuk saat ini juga, hati-hati dengan apa yang kita kirim melalui WA, melalui messaging, karena kata-kata ini akan membawa dampak. Dan sebagai anak-anak Tuhan, perkataan kita harus membawa dampak yang baik. Jadi sebagai penutup, hari ini kita telah belajar bagaimana prinsip-prinsip penting dalam semua relasi kita. Dan saya harapkan apa yang kita pelajari ini melalui kekuatan dari Roh Kudus, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, yang paling penting, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana hubungan kita dalam keluarga? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Bagaimana hubungan kita juga di dalam pekerjaan? Sebagai pekerja-pekerja profesional, sebagai pemimpin-pemimpin di kantor ataupun di perusahaan, apakah dalam hubungan ini kita masih menyenangkan Tuhan? Kemudian berikutnya adalah hubungan kita dengan sesama. Artinya hubungan kita dengan siapa saja. Sudahkah kita menjadi teladan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan? Sehingga ada kesempatan-kesempatan kita boleh menceritakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Dan mungkin saya ingin ingatkan kembali bagaimana hubungan kita dengan sesama anak-anak Tuhan, khususnya untuk anggota Gemim Immanuel Jakarta Barat. Mari kita saling terus mendoakan. Kita semua mempunyai pelayanan, sehingga dalam pelayanan bersama ini, baik Pelsus, pendeta-pendeta, Syamas, penatua, guru sekolah minggu, dan seluruh anggota jemaat, kita maju bersama-sama. Dan kiranya tahun 2021 ini boleh menjadi tahun di mana kita boleh memberi yang lebih baik dalam pelayanan, dan kita terus boleh saling mendoakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.